Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imbang dengan NIM 105281104023. Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu keterampilan dalam bimbingan dan konseling, yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam proses konseling. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh seorang konselor dapat berfungsi untuk menggali informasi, memperjelas perasaan, dan juga membantu klien untuk memahami dirinya, serta mengarahkan proses konseling secara efektif. Nah, di dalam konteks bimbingan dan konseling, pertanyaan tidak hanya sekedar meminta jawaban, akan tetapi juga menjadi alat untuk membuka kesadaran diri seorang klien terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Pertanyaan yang diajukan harus bersifat empati, tidak menghakimi, dan disampaikan dengan nada suara yang tenang, serta bahasa yang mudah dipahami oleh seorang konseling. Dan juga melalui keterampilan bertanya yang baik, konselor dapat membantu seorang konseling untuk menemukan akar masalah yang dihadapinya dan juga mengeksplorasi alternatif solusi yang bisa diberikan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterampilan bertanya bukan sekedar teknik komunikasi, akan tetapi juga merupakan sarana untuk bagaimana kita seorang konselor untuk membangun hubungan konseling yang hangat, terbuka, dan bermakna antara seorang konselor dan konseli. Nah, di dalam keterampilan bertanya dalam bimbingan dan konseling ada dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memberikan kesempatan yang luas kepada seorang konseli untuk menjawab pertanyaan dengan memberikan penjelasan yang panjang sesuai dengan perasaan, pikiran, atau pengalamannya. Biasanya diawali dengan kata apa, bagaimana, mengapa, atau ceritakanlah. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan kata ya atau tidak, karena tujuannya untuk menggali informasi yang memahami perasaan konseling secara mendalam. Nah, tujuannya itu untuk menggali pikiran, perasaan, dan pengalaman seorang konseling. Dengan mendorong konseling juga bisa berbicara lebih banyak, serta membantu seorang konselor untuk bagaimana cara memahami masalah secara menyeluruh dan juga membuka arah pembicaraan agar seorang konseling lebih terbuka dan jujur dengan apa yang dialaminya. Jenis pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan tertutup. Di dalam keterampilan bertanya dalam bimbingan dan konseling, tidak seterusnya memberikan pertanyaan terbuka, akan tetapi juga ada pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini adalah teknik bertanya yang bertujuan untuk memperjelas sesuatu yang diberikan oleh seorang konseling. Bentuk pertanyaan ini biasanya dapat dijawab dengan ungkapan ya atau tidak, atau dijawab dengan suatu dua kata
atau beberapa pilihan singkat lainnya seperti kapan atau di mana. Pertanyaan ini dirancang untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan yang langsung atau yang lebih jelas yang diberikan oleh seorang konseling. Tanpa memerlukan penjelasan yang panjang dari klien, pertanyaan tertutup sering dimulai dengan kata apakah, adakah, dan harus dijawab klien dengan ya atau tidak dengan kata singkat. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan singkat terkait keterampilan bertanya dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya saya akan langsung mempraktikkan keterampilan bertanya dalam sesi konseling. Selamat siang, Sandri. Bagaimana kabar kamu hari ini? Siang Pak, alhamdulillah baik, tetapi saya merasa gelisah akhir-akhir ini Pak. Apa yang membuat kamu merasa gelisah akhir-akhir ini? Saya merasa belajar sekarang makin sulit Pak. Nah, apakah ada yang membuat proses pembelajaran kamu terganggu? Iya, ada Pak. Apa yang membuat proses pembelajaran kamu terganggu? Saya sering merasa mengantuk saat pembelajaran sedang berlangsung. Apakah kamu selalu begadang sehingga kamu merasa mengantuk di kelas? Iya Pak, saya selalu begadang. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu selalu begadang? Kalau malam, saya membantu ibu untuk mempersiapkan jalannya untuk besok paginya. Jadi kamu membantu ibu untuk mempersiapkan jualannya untuk besok paginya ya? Iya Pak, biasanya sampai larut malam. Pukul berapa biasanya kamu tidur? Biasanya jam 11, bahkan sampai jam 12 malam Pak. Tidak heran kalau kamu sering merasa mengantuk di kelas. Namun bagaimana perasaan kamu ketika tidak fokus dalam belajar? Saya sedih Pak, nilai saya jadi menurun. Nah, apakah kamu sudah membicarakan kepada ibu kamu? Belum Pak, saya takut ibu merasa bersalah. Kalau kamu boleh memilih, apa yang kamu ubah agar tetap bisa membantu ibu dan juga tidak mengganggu proses pembelajaran kamu? Mungkin saya bisa bantu lebih awal biar tidak terlalu malam. Nah, ide bagus. Apakah kamu mau mencoba mulai malam hari ini? Iya Pak, saya akan coba bantu lebih awal. Baik Sandri, ibu pasti senang Sandri bisa tetap membantu dan juga tidak mengganggu prestasi belajarnya. Dan nanti kita bahas hasilnya di minggu depan. Siap Pak, terima kasih sudah mendengarkan saya. Jadi kesimpulan dari keterampilan bertanya bahwa keterampilan bertanya ini salah satu keterampilan yang sangat penting dalam proses bimbingan dan konseling. Dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tepat, nah seorang konselor dapat membantu konseling untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, pengalaman, serta memahami masalah yang sedang dihadapi oleh seorang konseling. Seperti dalam praktek sebelumnya, bahwa seorang konseling ini yang dimana akhir-akhir ini dia merasa gelisah karena dalam pembelajarannya dia merasa semakin sulit, dan dimana seorang konselor semakin menggali penyebab permasalahan yang dihadapi oleh seorang konseling, yang dimana dia mendapatkan permasalahan utama yang dihadapi oleh seorang konseling, yaitu dia selalu begadang di pada malam hari, sehingga proses pembelajarannya selalu terganggu karena merasa mengantuk di kelas.